Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Fatan Zaki, kelas 11 MIPA B. Di sini saya akan sharing dengan teman-teman. Saya akan membahas tentang karir, di mana saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita menggapai tujuan kita, lebih ke caranya. Mungkin di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semuanya di sini. Saya di sini hanya bermaksud sharing ilmu yang saya punya kepada teman-teman mungkin di sini. Jadi yang pertama, untuk kita menggapai karir kita, yang pertama adalah niat. Niat dulu. Karena tanpa ada niat, segala sesuatu tidak mungkin terlaksana. Dan seperti saya adalah seorang pelajar, dimana ketika kita bersekolah 12 tahun, kita harus tahu tujuan kita apa sekolah itu. Teman-teman harus mulai bisa melihat diri kalian sendiri. Kalian bersekolah untuk apa sih tujuannya? Jangan sampai kalian ke sekolah hanya datang ke sekolah menerima materi, sudah begitu saja, tidak ada hal yang kalian dapat. Justru dari mulai sekarang teman-teman mungkin sudah dewasa dan sudah mulai mengerti. Teman-teman harus bisa tahu kalian bersekolah itu untuk apa. 12 tahun kita bersekolah, tujuannya untuk apa. Yang kedua, tujuan. Teman-teman harus sudah tahu tujuan kalian ketika lulus nanti akan kemana. Misal teman-teman akan masuk ke perguruan tinggi negeri atau Akmil, Akpol, ataupun ada yang turun langsung ke dunia pekerjaan. Nah, dari sekarang teman-teman semua harus bisa mencari potensi dalam diri teman-teman sendiri, karena kalian yang menjalani, kalian yang akan melaksanakan. Jangan sampai seperti yang tadi saya bilang di yang pertama, di niat, kalian tidak tahu sekolah itu tujuannya untuk apa. Kalian tidak tahu bersekolah itu untuk apa sih fungsinya. Nah, jangan sampai teman-teman seperti itu. Misal teman-teman ingin cita-cita menjadi DPR, menjadi seorang pengusaha. Nah, dari sekarang harus sudah punya tujuan. Dan juga dari sekarang teman-teman harus mulai mempersiapkan ketika ada yang masuk PTN. Dari sekarang siapkan semuanya, segala sesuatu untuk masuk PTN. Dan mungkin itu yang barusan saya sebutkan itu lebih ke caranya sih. Tapi intinya teman-teman harus tahu tujuan kalian itu untuk apa. Target, goals kalian itu mau apa sebenarnya dalam hidup kalian. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mungkin cara. Sebenarnya cara yang saya jelaskan sekarang ini belum tentu salah dan belum tentu benar juga. Tapi teman-teman mungkin bisa mendengarkan ataupun yang minimal mendengarkan cara dari saya. Cara dari saya adalah dari sekarang kita kan sudah kelas 11. Kita harus mulai mencari tahu manfaat kita sekolah itu untuk apa. Seperti yang tadi saya bilang, kita bukan cuma menjadi pelajar biasa yang tujuannya belajar pulang. Itu jangan sampai seperti itu. Karena ketika di dunia pekerjaan nanti, ilmu yang digunakan itu bukan hanya ilmu pelajaran saja, tetapi ada ilmu di luar pelajaran, di luar materi pembelajaran yang akan kalian pakai. Contoh, ketika kalian bersekolah, ketika teman-teman bersekolah, saya bersekolah, teman-teman ya minimal ikut berorganisasi, ikut kegiatan di luar kegiatan sekolah, atau bisa dibilang ekstrakurikuler. Teman-teman sebisa mungkin mengikuti hal tersebut lah, karena di organisasi ada ilmu atau ada materi yang kalian tidak dapatkan di dunia sekolah atau dunia pelajaran. Nah, hal tersebut itu sangat terpakai ketika kalian nanti di dunia pekerjaan, di dunia
perguruan tinggi negeri. Seperti itu kurang lebih. Yang selanjutnya, teman-teman harus konsisten dalam melaksanakan sesuatu. Kenapa? Karena rata-rata anak muda zaman sekarang, contohnya saya juga, saya kadang masih kurang konsisten atau bisa disebut inkonsistensi. Seperti contohnya teman-teman target kuliah di ITB, kuliah di UI, UGM. Teman-teman harus konsisten dalam belajar. Mungkin bisa ditarget 2 jam sehari, 3 jam sehari. Misal target 20 soal per hari. Nah itu bisa dibilang harus konsisten lah. Seperti saya mungkin menjelaskan ke teman-teman, tapi saya sendiri mungkin tidak menjelaskan tujuan saya apa. Tujuan saya kuliah di Unpad jurusan agroteknologi, dan ketika lulus nanti saya ingin bercita-cita menjadi seorang pengusaha di dunia pertanian dan peternakan. Dan juga saya bercita-cita menjadi bekerja di pemerintahan, bisa dibilang, atau wali kota, DPR dan semacamnya. Dan saya juga punya goals atau tujuan utama saya dalam hidup saya ingin menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2044, entah mungkin tahun berapa, tapi target saya bercita-cita ingin menjadi presiden di tahun 2044 ketika Indonesia sedang masa jaya-jayanya. Nah, tapi kan sebelum presiden mungkin saya bisa jadi gubernur dulu, DPR, wali kota. Sebenarnya itu yang harus teman-teman cari. Seperti saya tadi, teman-teman harus tahu goals hidup teman-teman itu apa, target pekerjaan hidup teman-teman itu apa. Dalam konteks pekerjaan yang saya maksudkan. Jadi seperti itu. Teman-teman misal ingin kuliah di mana, bekerja menjadi apa, setelah lulus mau jadi apa. Nah itu teman-teman harus rencanakan dari sekarang. Jangan sampai kalian ketika masuk ke perguruan tinggi negeri kalian ngerasa salah jurusan, dan itu akan tidak baik lah kesananya kalau kalian sampai salah jurusan di perguruan tinggi negeri. Karena banyak sekali namanya orang-orang yang sekarang kuliah pun salah jurusan. Bahkan ada riset yang membuktikan 7% mahasiswa itu salah jurusan di Indonesia. Nah jangan sampai seperti itu. Makanya dari sekarang teman-teman harus mulai menggali diri teman-teman, mencari potensi diri teman-teman. Teman-teman mau jadi apa? Kalian diniatkan dulu terlebih dahulu tujuan kalian bersekolah untuk apa. Yang kedua, kalian mulai cari tujuan kalian apa. Yang ketiga, lakukan cara yang terbaik menurut teman-teman semuanya di sini, karena cara yang saya berikan ke teman-teman belum tentu bisa terpakai oleh teman-teman, dan mungkin juga cara yang saya berikan bisa dipakai oleh teman-teman semuanya di sini, teman-teman yang mendengarkan video ini. Dan yang terakhir, selain niat, tujuan dan cara, teman-teman harus berdoa. Di sini kan kita Indonesia adalah negara yang beragama. Jadi jangan lupa, selain kita berikhtiar, kita juga harus disampingnya dengan berdoa. Supaya apa? Supaya pondasi kita semakin kuat dalam menghadapi cita-cita kita. Mungkin seperti itu kurang lebih yang bisa saya berikan teman-teman semuanya. Ditambah lagi sekarang kita sudah zaman digital, era digital, jadi manfaatkan sebaik mungkin digital kalian, teman-teman. Cari informasi sebanyak mungkin, karena gadget lebih tajam daripada pisau, gadget lebih tajam daripada samurai pedang. Jadi gadget bisa dijadikan senjata buat teman-teman dalam menggapai kesuksesan teman-teman di sini. Mulai sekarang cari informasi, cari tujuan kalian. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.